Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Aulia Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210016. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan UAS berbasis proyek dari mata kuliah Prosa Fiksi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam, karya dari Asma Nadia. Selamat menyaksikan. Jakarta, tahun pertama. Perempuan, kau pasti tahu sakitnya cinta yang tak terkatakan. Cinta yang hanya mampu didekap dalam bungkam. Kata orang, bahkan diam berbicara. Tetapi menurutku, hal itu tidak berlaku dalam cinta. Sebab cinta harus diekspresikan dan pantang dibawa diam. Sebab cinta harus dinyatakan lalu dibuktikan dengan sikap. Begitu seharusnya cinta. Tapi aku memang tidak punya pilihan. Maafkan. Sebuah bingkisan dan sepucuk surat tergeletak di bibir ranjang. Di memandangnya dengan keingintahuan yang besar. Matanya yang memiliki kelopak indah terbuka lebar, sementara mulutnya sejak tadi menimbulkan suara gumaman tak jelas. Kedua bola mata gadis itu tak beranjak juga dari bingkisan dan sepucuk surat yang ditempel menyatu dengannya. Paket kesasar, kalau boleh disebut demikian, diterimanya pagi ini dari tukang pos. Lelaki tua yang mengayuh sepeda dengan susah payah. Dia tidak mengerti mengapa lelaki itu masih bersikeras mengantar surat hanya dengan sepeda. Sementara tukang pos yang lain telah lama meninggalkan kendaraan antik itu untuk beralih ke sepeda motor. Buat siapa, Pak? Tukang pos tidak menjawab, hanya memintaku menerima paket kesasar itu. Kok nggak ada namanya, Pak? Yakin buat di sini? Kali ini Pak Pos menggerakkan telunjuknya pada alamat lengkap yang tertulis di bagian atas amplop yang menempel pada sebuah paket. Di situ tertulis Jalan Kebon Kosong, Gang 1 nomor 10A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia tersenyum, kagum dengan konsistensi Pak Pos tua di depannya. Sejak dulu, lelaki itu tak pernah banyak bicara. Pekerjaannya sendiri memang hanya mengantarkan surat. Jadi sama sekali bukan kesalahan jika Pak Tua itu melakukannya dengan sedikit berbicara atau menyodorkan sebuah bingkisan dengan sepucuk surat menempel di atasnya ke Rumahdi, sebab alamatnya memang tertera jelas. Masih dengan segudang rasa penasaran, Di membawa langkahnya masuk ke dalam rumah sambil menenteng paket dari Pak Pos barusan. Lalu gadis berusia 23 tahun itu menjatuhkan paket di tangannya ke sofa, tempat 3 gadis lainnya sedang asik menonton TV. Paket meluncur dan jatuh tepat di tengah-tengah sofa. 3 gadis kaget, melupakan tontonan seru Oprah Winfrey Show dan berebut lebih dulu mengambil paket yang jatuh. Andra yang pertama kali berhasil merebut paket yang jatuh dekat pangkuan Ita. Hiruk-pikuk segera terjadi. Ita berusaha merebut paket yang jatuh di pangkuannya, sebab mengira itu memang ditujukan untuk dirinya. Sementara Anik tidak mau tinggal diam, ikut bertarung. Adegan ala anak kecil itu berlangsung cukup seru setidaknya di mata Di. Namun, sayangnya semua menjadi anti klimaks ketika Andra, Ita, dan Anik tak menemukan nama yang dituju sang pengirim. Amplop yang menempel pada bingkisan itu kosong, hanya ada sebuah alamat yang ditulis tangan. Ketiganya lalu mengalihkan pandangan kepada Di yang barusan menjatuhkan badan ke sofa. Di, paket siapa nih? Kok nggak ada nama pengirimnya? Boro-boro pengirim, nama yang dituju aja nggak ada. Di tersenyum menegakkan duduknya.
Kepala gadis itu dicondongkan ke depan hingga berhadapan cukup dekat dengan wajah ketiga temannya. Aneh kan? Andra, Ita, dan Anik mengangguk. Memang aneh. Dia menjatuhkan badannya lagi, tertawa geli sendiri. Tidak lucu. Andra serta-merta menukas. Anik yang tampak berpikir keras menambahi, pengirimnya pasti memang ingin membuat kita bingung. Ita lain lagi pendapatnya. Gadis berkulit hitam manis itu merebut bingkisan di tangan Anik lalu mendekatkannya ke telinga sebelum mengembuskan nafas lega. Ia tak mendengar suara detak jam di dalam bingkisan itu. Aman. Kesunyian berlangsung. Tidak terlalu lama, sebab dia yang cerewet dan punya banyak ide langsung mengajukan usul. Kita buka saja. 3 gadis sebaya di depannya berpandangan lalu menggelengkan kepala. Kita nggak bisa membuka itu. Paket yang bukan untuk kita, Di. Itu namanya lancang dan tidak amanah. Di diam lagi. Tapi tidak beberapa lama mata bulatnya bersinar lagi. Kalau begitu kita buka, terus kita bungkus lagi. Gimana? Siapa tahu penjelasannya ada di dalam bingkisan ini. Andra cepat membantah. Itu juga nggak boleh, Di. Kita nggak boleh membuka bingkisan ini kecuali memang yakin milik kita. Siapa tahu paket ini nyasar ke alamat sebelah. Mungkin saja kan pengirimnya salah menulis alamat. Ya, memang mungkin. Di mengerutkan keningnya. Bibirnya bergumam tak jelas, khas gadis itu jika sedang berpikir keras. Jadi gimana dong? Kali ini Ita yang paling tua di antara mereka angkat bicara. Kita biarkan saja 3 hari, lihat-lihat. Siapa tahu Pak Pos kembali dan mengatakan paket ini salah alamat. Simpan saja sementara ini, oke? Di yang rasa penasarannya sudah melewati ubun-ubun sebetulnya ingin menolak, tapi tak berdaya. Sebab 3 rekannya yang lain sepakat dengan ide Ita. Maka beramai-ramai mereka menaruh paket misterius itu ke atas lemari lalu memandanginya lama-lama. Jakarta, tahun ketiga. Perempuan, hari-hariku adalah penantian. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada, kini menjadi rutinitas yang harus kuhadapi. Dulu, aku memang menghindar dari perasaan itu. Jatuh cinta. Untuk apa? Aku orang miskin yang harus menyelesaikan sekolah dan seabrek tanggung jawab. Sebab emak, salah satu perempuan yang kuhormati, telah lama ditinggal mati ayah. Aku tumbuh menjadi lelaki. Sendiri. Hidupku bagiku merupakan perjuangan keras tanpa batas. Tak jarang aku merasa seperti kapal kecil yang berjalan tanpa rasi bintang, terapung-apung. Sesekali membentur karang dan harus berbalik arah. Namun melihatmu pertama kali di masjid sore itu, hatiku begitu saja bicara. Kau adalah perempuanku, takdirku. Untuk pertama kali, hidup tak sekedar mengalir. Sebab kini aku punya cita-cita. Hari ketiga, Di mengangkat paket itu dari atas lemari, lalu menimang-nimangnya. Hatinya menebak isi bungkusan di tangannya. Tidak terlalu berat, tidak sampai 1 kilo. Di tahu pasti sebab barusan ia menaruh bingkisan itu di timbangan. Rasa ingin tahu mendera-dera bertubuh jangkung itu. Seharusnya teman-teman menyetujui usul Di untuk mencoba menemukan jawaban di dalamnya. Siapa tahu ada label nama pada isi bingkisan itu. Siapa tahu. Dia menimang-nimangnya lagi. Lalu hati-hati meletakkan bingkisan itu di pinggir ranjang. Matanya menyusuri huruf demi huruf tulisan tangan di amplop. Tulisan itu tegas, tegak lurus dan jelas. Mengingatkan Di akan tulisan guru bahasa Indonesianya waktu SMA dulu. Tulisan orang zaman dulu. Begitu teman-teman sekelasnya biasa bercanda. Pasti penulisnya seorang yang serius, pikir Di lagi.
Tulisan di atas amplop memang jauh dari modern. Begitu pun pilihan amplop terkesan oldies. Meski begitu, entah mengapa itu menyiratkan sesuatu yang dalam. Dia melihat lebih dekat amplop berwarna biru itu. Tampak guratan-guratan bekas lipatan, juga warna biru yang agak pudar. Seolah-olah surat itu telah menempuh jarak bertahun-tahun sebelum tiba di rumah ini. Dia tahu ia tak bisa lagi menunggu. Tangan gadis itu menyobek pinggiran kertas coklat dan meraih sebuah amplop yang meluncur dari dalamnya. Namun baru sedikit ia membaca, terdengar langkah mendekati kamar. Ketika dia mengangkat wajah, Andra, Ita, dan Anik menatapnya dengan tangan terlipat di dada, berdiri gagah di pintu. Terlambat. Dia tak sempat menyembunyikan surat yang sedang dibacanya. Tak ada kesempatan lagi. Ita langsung merebut dan mengembalikan surat yang juga tampak lusuh dan penuh lipatan dan menaruhnya di atas bingkisan. "Curang!" Anik mengecam Di. Tidak hanya itu, Andra dan Ita menekuk muka mereka. Kegusaran tergambar jelas, bahkan di dekik pipi Andra yang biasa terlihat ramah. "Kamu tidak amanah, Di." "Duh, kata ajaib itu lagi." Dia memandang ketiga teman satu kosnya dengan paras merah seperti maling jemuran yang kepergok, malu dan tak enak hati. "Maafkan aku." Suasana kaku muncul. Dia tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Percuma berpanjang-panjang membela diri. Toh ia memang bersalah. 4 orang gadis di dalam kamar termangu. Bingkisan coklat dan amplop berisi surat tergeletak telentang. Beberapa amplop lagi barusan meluncur dari dalam bingkisan yang sobek. Dia memandangnya dengan perasaan ingin tahu yang lebih besar. Lelaki dan perempuan tanpa nama kini memetakan sederet tanda tanya di kepalanya. "Maafkan aku." Dia memecah keheningan. Tapi tidak mungkin berharap kemajuan hanya dengan menunggu. Sudah 3 hari lebih. Dia mulai mendapatkan dukungan. Anik tampak bereaksi. Gadis bertubuh mungil itu manggut-manggut beberapa kali, sementara Ita dan Andra tampak gelisah. Dia tertawa dalam hati. Ia kenal kedua sahabatnya itu, mereka pasti diam-diam sama penasaran dengan dirinya. Surat-surat di dalam amplop yang ditulis dengan tinta berbeda itu mustahil dilewatkan begitu saja. "Surat itu indah, kalian harus membacanya." Di kembali memancing. Andra bangkit berjalan mondar-mandir. Ita melirik surat yang bagian pinggirnya sudah disobek. Dia sungguh menyebalkan. Andra menarik nafas panjang. Lucu memang, bingkisan itu bukan milik mereka. Aneh, bagaimana rasa penasaran mereka terus berkembang seperti balon gas yang diisi udara. "Masalahnya kita nggak berhak, Di." "Aku bukannya nggak penasaran. Surat ini, kalau benar indah seperti katamu, hanya milik 1 orang. Membacanya lebih dulu akan mengurangi rasa hormat kita terhadap pemilik dan pembuatnya." Gagal lagi. Dia memejamkan matanya. Terbayang sosok lelaki tanpa nama yang menanti di dekat jendela berharap balasan atas surat yang dikirim. Terlukis seorang perempuan tanpa nama bertopang dagu mendekap rindu. Dia tak sabar, tapi ia tak bisa bergerak. Andra, Ita, dan Anik menatapnya dengan mata menukik. Sebuah bingkisan berwarna coklat dan beberapa pucuk surat. Dia menatapnya tak berkedip. Jakarta, tahun ke-8. Siapa yang bisa memilih cinta? Siapa yang bisa memutuskan kapan cinta harus hadir dan kepada siapa cinta harus tumbuh? Tak ada. Sebab cinta adalah anugerah. Rahasianya yang unik dan barangkali tak selalu bisa dijelaskan. Aku mencintaimu, perempuan, tanpa keraguan dan dengan keyakinan penuh. Aku menjatuhkan pilihan. Dan aku bukan lelaki yang gampang menentukan pilihan atau mengubah pilihan yang telah dibuat. Aku adalah lelaki yang memilih dan sekaligus menerima resiko atas pilihan yang kubuat. Tak ada kata mundur. Mereka bilang mustahil. Barangkali ada benarnya. Tapi bukankah Tuhan adalah tempat bagi semua kemustahilan?
Itulah kenapa dalam iman yang tak seberapa selama 8 tahun ini telah kusandarkan jawaban doa padanya. Cita-cita untuk bisa menjadi tua bersamamu. Adapun penantian panjang yang kulalui biarlah menjadi bagian sejarah betapapun sakit dan membuatku tersiksa. Memandangmu dalam realita memang perih. Luka di atas, luka tersiram cuka. Untunglah, pada malam-malam engkau milikku, meski dalam mimpi yang kata orang semu. Di Termangu, Andra dan Ita menahan nafas sementara Anik mengusap air mata. Tidak penting lagi diceritakan bagaimana akhirnya mereka berempat bisa mendapatkan kata sepakat untuk sama-sama membaca surat itu. Jeleknya lagi dalam alunan Knife lagu 80-an yang memerihkan hati. Aku penasaran. Di tiba-tiba angkat bicara. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa mereka tidak bersatu? Ujar Di lagi dengan pertanyaan yang sedikit norak dan rada-rada sinetron. Tapi sepertinya yang lain tak melihat itu. Mungkin disergap haru. Mungkin perempuan itu tidak mencintai dia, Di. Ita menjawab. Terus? Tapi laki-laki itu sudah memilih dan dia terus menunggu sampai si perempuan suatu hari mencintainya. Anik menggelengkan kepala. Mungkin lelaki itu mencintai perempuan yang sudah menikah, makanya jadi mustahil. Bodoh, desis Di dalam hati. Mengapa membiarkan cinta yang begitu menguras kesedihan tumbuh begitu dalam? Dipertahankan lagi. Tapi cinta memang tidak bisa memilih dan ternyata itu bukan sekedar judul sinetron atau kalimat-kalimat klise yang bisa ditemukan di buku-buku picisan. Aku nggak ngerti kenapa surat-surat itu tidak pernah dipostkan sebelumnya. Begitu banyak, berlembar-lembar. Lihat nih, Andra yang sejak tadi tak banyak bersuara akhirnya buka mulut. Di surat ini ditulis bahwa sebagian surat yang lain telah rusak dan tak bisa lagi dibaca karena tertelan banjir. Lucu juga. Tapi dia merasa keterlaluan kalau sampai tertawa. Biar bagaimanapun banjir kan tragedi. Mereka berempat seperti lupa waktu. Sejak tadi masing-masing memilah surat dan membaca sendiri-sendiri. Ada sesuatu pada kalimat-kalimat si lelaki yang membuat keempat mahasiswi itu terhipnotis untuk terus mengikuti kisah si lelaki dan perempuan yang sampai sekarang masih tanpa nama. Jakarta, tahun ke-11. Aku melihatmu hari ini, indah seperti biasa. Kau mengenakan baju rock and blues bermotif pink dan biru, dua warna yang menjadi favoritmu. 11 tahun berlalu, perempuan, aku tetap satu-satunya perempuan yang membuatku 11 tahun. Oke. Jakarta, tahun ke-11. Aku melihatmu hari ini, indah seperti biasa. Kau mengenakan baju rock and blues bermotif pink dan biru, dua warna yang menjadi favoritmu. 11 tahun berlalu, perempuan, kau tetap satu-satunya perempuan yang membuatku sadar dan rajin berdoa. Waktu memang telah terlalu sangat cepat tanpa bisa dicegah. Harus kuakui, itu sama sekali tidak mengurangi keindahan perempuanku. Satu wajah, daun sirih yang hitam manis, tawa cerahmu dan sorot mata keibuanmu. Ketika di tempat-tempat lain ketulusan telah menguap dan sulit ditemukan, aku pun datang kepadamu. Sebab pada wajah sederhana namun indah milikmu, ku nikmati ketulusan melimpah. Maka dalam diam harapanku jahit. Suatu hari aku akan ada di sisimu saat matahari terbit. Anik kembali menghapus air matanya. Andra tampak masih serius dengan sebuah surat di tangannya. Mata sipit memanjang gadis itu menyusuri kalimat demi kalimat di samping Ita mengikuti. Jakarta, tahun ke-15. Perempuan, semoga kau bisa melihat perubahan yang telah kubuat dalam hidup. Beberapa cerpen telah kutulis, sebagian ada yang telah dibukukan. Terima kasih telah menjadi sumber abadi inspirasiku.
Semoga kau tidak keberatan. Selalu kutulis inisial namamu di setiap tulisan. Dengan cara itu, aku berusaha terus bersamamu, menjaga cita-cita juga kesetiaan. Aku tidak menyalahkan jika tak ada yang percaya bagaimana aku sebagai laki-laki yang memiliki kebutuhan bisa tetap sendiri dan tidak tergoda macam-macam. Kesalahan mereka adalah mengira aku sendiri. Mereka tidak memahami wajahmu yang menyapaku setiap pagi di komputerku. Mereka tidak melihat fotomu yang terselip di dompetku. Meski lusuh dan berukuran sangat kecil, maafkan aku mengambilnya tanpa meminta, tapi foto itu telah memberiku banyak energi. Mereka juga tidak tahu sosokmu yang terlukis di dalam hati dan tak pernah pudar. Meski belasan tahun berlalu, dari jauh kulihat engkau bahagia dengan kehidupanmu. Itu membuatku senang, meski di satu sisi menorehkan luka. Bukankah cinta harus bahagia atas kebahagiaan yang dicintai dan tidak membiarkan dirusak ego semata? Perempuanku, kau tidak tahu betapa sulitnya untuk tetap dalam ketulusan, untuk tidak mengirimkan surat-surat ini padamu sampai waktunya tiba, untuk menyimpan cinta dalam diam dan melewati hari dengan hari teriris oleh rindu, cinta, cemburu. Pernah aku menangis dan ingin menyerah atas cinta yang dia pilihkan untukku. Tapi perempuanku juga keajaiban yang dikirim Tuhan. Untuk anugerah sebesar itu aku hanya perlu bersabar. Di meletakkan surat yang membuat dadanya sesak. Berpikir perempuan itu sungguh beruntung karena mendapatkan cinta begitu besar. Bingkisan itu isinya kira-kira apa ya? Gimana kalau kita buka juga? Kalimat sekoyong-koyong Dim membuat mata Andra, Ita, dan Anik melotot. Di dalam kertas coklat itu memang terdapat sebuah bungkusan lain yang terbalut kertas koran. Baca surat aja udah salah, Di. Masa kita mau buka bingkisan itu juga? Aku penasaran. Lalu penasaran itu memberimu hak untuk melanggar privasi orang. Dikena batunya, Andra tersenyum puas. Ita dan Ani kembali asyik membaca surat-surat. Belum ada kemajuan. Mereka tak menemukan nama atau petunjuk lain yang telah spesifik. Padahal setelah membaca surat-surat itu, keinginan keempat gadis itu menjadi lebih besar untuk menyampaikan bingkisan dan surat-surat tersebut kepada yang berhak. Di memilih sebuah surat, lalu memutuskan membacanya keras-keras. Ini surat terbaru dan terpanjang. Dimulai membaca dengan perlahan. Jakarta, tahun ke-18. Cinta. Aku harap surat ini sampai padamu. Sekaligus kukirimkan surat-surat sebelumnya yang tak pernah kukirimkan. Hanya dua alasan yang membuatku mengirimkan surat ini beserta sebuah bingkisan yang telah kusiapkan sejak 8 tahun lalu dan selalu kusimpan dengan baik. Sejak pertama aku mengenalmu, telah kutekadkan untuk menyerahkan semua ungkapan perasaan dan bukti kesungguhan padamu. Jika masanya tiba, jika Allah memberi pertanda dan membuang satu kemustahilan sehingga aku bisa bersamamu. Kedua, jika aku merasa waktuku akan tidak lama lagi. 3 tahun ini kesehatanku memang kurang baik. Satu-satunya yang kusesali adalah itu membuatku tak bisa lagi mengejar wajahmu dan menikmati keindahan dan ketulusan. Hal yang dulu selalu kulakukan, memandangmu dari jauh, dari depan rumah di mana daun-daun Nusa Indah terserap. Melihatmu berbicara dan tertawa membuatku merasa hidup. Barangkali memang harus begini ketentuan Allah bahwa selamanya aku hanya bisa memilikimu dalam angan, harapan, dan impian, tidak lebih. Tapi perempuan, tak pernah kusesali pilihan yang kubuat, sebab bisa memiliki harapan untuk bersamamu lebih dari cukup bagiku. Sebab seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, aku tak pernah punya cita-cita dan perempuanku memberiku cita-cita itu. Aku mencintaimu teramat sangat. Pada saat terdalam cinta yang mungkin dirasakan seseorang.
dan telah pula kubuktikan semampuku. 18 tahun meneropong kebahagiaanmu, melihat anak-anakmu tumbuh besar, memberiku rasa aman, sebab kini aku tahu sekalipun aku tak ada, mereka akan menjadi perisai dan pelindung yang baik bagimu. Bingkisan ini harus kusampaikan kepadamu sebagai bagian dari harapan indah yang kubangun. Entah tangan siapa yang mulai menyobek bingkisan dengan sampul kertas koran itu. Di dalamnya tampak sebuah kertas kado dengan bunga-bunga kecil warna pink dan biru. Semua terpana. Dia menunggu persetujuan Andra, Ita, dan Anik sebelum menyobek kertas kado dan terperangah melihat isinya. Di dalamnya terdapat kotak berisi mukena dan sarung merah jambu berenda, satu Al-Quran dan sejumlah uang dalam jumlah yang ganjil, juga sebuah cincin bermata satu dalam wadah hati berwarna biru. Dia merasa matanya berair. Anik menghapus air mata yang mengalir deras, sementara Ita dan Andra tak urung menitikkan butiran kristal serupa. Di dekat mereka, surat-surat berbeda tahun tergeletak berantakan di lantai. Sebagian huruf ada yang pudar dan tak bisa dibaca. Sebagian lagi tertimpa air mata baru yang menetes dari keempat gadis yang meratapi kisah yang lara dari lelaki tanpa nama untuk perempuan tanpa nama. Bingkisan ini harus kusampaikan kepadamu sebagai bagian dari harapan indah yang kubangun. Dulu aku selalu membayangkan memberikannya langsung kepadamu sekaligus bersimpuh di lutut dan mengucapkan kata-kata lamaran yang layak dikenang dalam sisa hidup. Melamarmu dalam suasana suci, ketika mencintaiku tidak lagi menjadi halangan bagimu. 18 tahun mencintaimu dalam diam. Sebentar lagi mungkin habis waktuku, tapi tak pernah kusesali hari ketika aku melihatmu di teras masjid. Terima kasih Tuhan atas cinta sekali yang Kau berikan.